Oke, so kita lanjutkan ya ke uji kompetensi 2.3-nya. Nah, sekarang kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 1 dan 5 sampai 5 untuk UK 2.2-nya. Kita mulai dari nomor 1 untuk UK 2.3-nya ya. Nah, oke. Di sini disuruh tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron valensi menurut teori atom Bohr. Nah, ini ingat ya, di sini tidak menentukan golongan dan periode. So, of course, kenapa dia minta teori Bohr ya? Nah, ya cuman untuk konfigurasi elektron aja. Oke, kita mulai dari nomor 1 yang A, 10 neon. Nah, ingat, berarti kulit pertama ya. Kulit pertamanya adalah kulit K, di mana kulit K itu paling mentoknya berapa elektron? Nah, karena ini berhubung dikit, kita kasihnya 2 kulit aja dulu ya. Nah, paling mentok kan 2. Berarti kita taruh 2. Terus kemudian habis kepake 2 kan ini ada 10, sisa 8. Nah, karena berhubung di L itu juga paling mentok 8, of course diizinkan 8. Sehingga bisa kita katakan bahwa elektron valensi atau EV-nya untuk 10 neon itu jumlahnya adalah 8. Kita lanjut ke yang B. Untuk 55 cesium. 55 cesium. Nah, untuk yang ini ya, ini nih golongan, kalau misalkan kalian lihat tabel periodik unsur ini adalah golongan 8A. Ya. Kemudian untuk cesium itu adalah golongan 1A ya. Nah, kemudian untuk Ti itu kalau nggak salah golongan 2B. Oke, sorry. Untuk TI ini bukan TI ya. Tipe bukunya, sorry. Ini TL ya. TL. Jadi 81 tuh TL ada di golongan 3B. Nah, nanti kemungkinan 3A ya, sorry. Nah, ini pasti nanti untuk cesium elektron valensinya sih 1 nih. Jadi ingat ya, elektron valensi itu kalau nggak 2, 8. Ya, jadi kalau nggak 2, 8. 2 itu khusus hidrogen ya, khusus hidrogen yang paling mentok ya. Cuman kalau untuk misalkan udah lewat dari kulit ke L nih, atau misalkan udah kulit K itu paling mentok tuh 8. Jadi gak bakal mungkin nih misalkan di sini 9 saya tulis 9, nggak boleh ya. Nah, sekarang untuk cesium berarti ini karena berhubung agak banyak, saya bikin aja deh langsung KLMNO. Nanti kalau kelebihannya dihapus, kalau kekurangannya tinggal ditambahin lagi. Untuk kulit K 2, pasti langsung barbar aja. Masih ada sisa banyak 53 dan L paling mentok 8, ya isi 8 aja. Masih sisa banyak 45, berarti di M kita isi 18. Nah, kemudian kalau di sini kan 28 ya. 28 berarti 27 ya. Nah, di sini barulah N itu kan paling mentok 32. Tapi ternyata kita cuma punya 27. Nah, karena berhubung 27 itu ada di antara 18 dan 32, maka yang kita tulis adalah 18. Nah, kalau kita hitung lagi 10, ini 36 ya. 36 tambah 10 itu 46. Kurang 9. Nah, karena berhubung 9 dan di O ini paling mentok 2 kali 5 pangkat 2, 50. Nah, berarti apakah kita boleh isi 9? Nggak boleh. Elektron valensi itu paling mentok kalau udah mulai kulitnya agak panjang tuh kalau nggak 8 gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk berhubung sisanya dia 9, maka kita taruhnya 1 ya. 8 dulu ya. 8 dulu karena di antara ada 9 dan 8 dan 18, makanya isi 8. Nah, ternyata kurang nih. Kulit terakhir, kulit P, sisanya 1. So, bisa kita katakan dia elektron valensinya adalah 1. Atau kita bisa bilang golongan 1A. Ini 8A. Makanya kenapa saya agak sedikit aneh. Kok 81 TI? TI itu timah itu golongan B soalnya. Tapi ternyata untuk nomor atomnya itu salah. Nomor atom untuk si timah itu nomornya 22 ya.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke yang C81TL. Nah, ini kita bikin kulitnya agak banyak, of course pasti. 55 aja sampai P ya. M, N, O, P, Q. Nah, kita isi langsung. K-nya 2, 8, 18. Masih sisa banyak ya. Baru 28 dibandingkan sama 31. Berarti isinya paling mentok aja 32. Nah, sedangkan kalau pas di sini dihitung 50 tambah 10 60. Nah, udah mulai tinggal dikit nih 21. Berarti kalau 21 kita isinya berapa? 18 ya. 18 ya. Karena di antara 18 dan 32. Kemudian tadi ini 3, 4, 50, 60, 78. Sisa 3 ya. Seperti itu. Nah, wajar ya, dia masih satu periode ternyata ya. Ya emang iya. Karena berhubung di periode yang udah mulai cesium ini, dia ada golongan lantanida dan aktinida. Makanya bedanya agak jauh ya. Fe-nya adalah 3 dan sesuai juga dengan golongannya adalah 3A. Oke. Nah, kalau ini periodenya periode berapa? Untuk CN ini kalau kita cek itu periodenya adalah periode 2. Untuk CS itu adalah, wait bentar ya. Saya juga nggak terlalu apal kalau untuk periodenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Terus untuk TL itu juga masih satu baris 6. Ya udah, bener nggak kalau kita cek? Di sini jumlah kulitnya 6, di sini jumlah kulitnya 6, di sini jumlah kulitnya 2. Oke, udah pas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk soal nomor 1 jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Gambarlah diagram orbital dan tentukan bilangan kuantum pada atom-atom berikut. Nah, ini sepakatnya adalah ini energi konfigurasi elektron berdasarkan elektron terakhir tingkat energi ya. Tingkat energi. Karena takutnya kayak di materi yang saya sampaikan, takutnya nanti ada 3D sama 4S. Kalau berdasarkan energi pakainya 4S, tapi 3D kalau berdasarkan tingkat energi, karena 3D itu bakal lebih besar daripada 4S. Tapi kalau berdasarkan kulit yang kita isi adalah 4S, karena 4S itu adalah kulit keempat. Oke, kita langsung mulai isi untuk yang nomor 2A. Karena berhubung kita mau mengisi 4 bilangan kuantum, yang kita buat adalah konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau ya. Jadinya ini adalah 1s2 ya, kalian harus ingat ya prinsip Aufbau-nya. Kalau misalkan kalian nggak apal, maksudnya nggak apal urutannya ya, kalau nggak bisa ngebayangin agak susah tuh, kalian nanti boleh kayak misalkan ini boleh coret-coretan sendiri aja, kayak misalkan nanti kalau ujian atau misalkan ulangan itu ya coret-coretnya di lembar soalnya atau kayak gimana gitu. 1s2 soalnya ini kalau coret-coret ini jatuhnya tuh kayak apa ya, prinsip Aufbau tuh sama aja kayak kalian berhitung 75 dikali 48. Nah, kan ada orang yang bisa ngitung secara sekian, tapi ada juga yang harus susun ke bawah kan. Nah, itu prinsip Aufbau tuh gitu. Nah, sekarang ini 1s2, lanjut lagi. Ini 2p6. Nah, ini 3s4. 3s2, 3p2 ya. Oke. Coba ntar dulu 10, 14 ya. 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2. Habis 3s ketemunya 3p dulu baru 4s ya. Nah, berarti yang kita sepakat mau bikin bilangan kuantumnya adalah ini. Ya udah, dari sini kalau 3p2 ini kalau kita bikin diagram orbitalnya, maka kalau blok P itu kan kotaknya ada 3 ya. Karena P itu maksimumnya 6, maka supaya biar jadi 6 dan pasangannya 22,
atau sepasang, maka kotaknya ada 3. Ya udah, tinggal kita isi. Karena berhubung ada 2, ya 1, 1, 2. Nah, ya udah, di sini bisa langsung kita jawab ya. Di sini n-nya itu karena berhubung angkanya adalah 3 ya, depannya 3 ya, n-nya 3. Kemudian untuk L-nya itu karena berhubung bloknya P adalah 1. Nah, untuk nilai M-nya di sini jangan lupa nih. Ya, ini min 1, 0, plus 1. Jadinya karena berhubung terakhir berhentinya adalah di 0 ya. Kan 1, 2, di 0 maka M-nya 0. Kemudian untuk S-nya karena berhubung dia ke atas, maka jawabannya adalah plus setengah. Seperti itu ya. Kita lanjut ke yang B, 36 KR. Nah, 36 KR nih kalau kebanyakan nggak bisa disingkat ya. Beda sama 14 SI. Kalau 14 SI pun kalau kalian mau singkat masih bisa, karena dia termasuk lebih dari bukan gas mulia ya intinya. Berarti yang lebih dari kalau 14 itu berarti lebih dari gas mulia yang nomor atomnya 10. Neon. Nah, neon lanjutannya adalah 3S2, 3P2. Seperti ini ya kalau disingkat ya. Kayak 36 KR karena berhubung ini adalah gas mulia ya. Kita nggak bisa singkat langsung KR begitu. Ya udah, mau nggak mau ya kita harus bikin super panjang ya. 1S2, 2S2, 2P6 ya, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D10, 4P6. Kalau kita cek 10 tambah 10, 20, 30, 36. So yang kita akan pakai untuk siapa nih bilangan kuantumnya adalah si 4P6. Langsung bikin diagram orbitalnya. Ada kotaknya ada 3 berarti karena blok P. Terus kemudian ini sekaligus karena berhubung kita mau nentuin 4 bilangan kuantum, kasih angkanya dari tengah-tengah 0. Berarti lanjut lagi ke kanan plus 1, ke kiri min 1. Kalau 2 ya langsung kalau ada kotaknya lagi ya lanjut plus 2 min 2. Plus 3 min 3, plus 4 min 4. Seperti itu ya. Yaudah kita isi. Ada 6. 1, 2, 3. Kemudian lanjut lagi 4, 5, 6. Nah yang terakhir adalah elektron yang warna ungu nih. Kita isi di posisinya ke bawah dan ada di posisi yang M-nya sama dengan plus 1. Berarti M-nya jawabannya adalah plus 1 dengan S-nya adalah min setengah karena arahnya ke bawah. Untuk N-nya karena berhubung ininya 4 berarti N-nya 4. Untuk L-nya karena blok P jadinya dia 1. Jadi tidak akan mungkin kalau L-nya 1, M-nya bisa 2. Nggak mungkin ya. Kemudian yang C, 56 barium. Nah, 56 barium ini bisa disingkat sebenarnya. Xenon ya, 54. Nah, kok BR. BA ya. Nah, ini bisa saya singkat xenon. Habis xenon berarti xenon 6S2 ya. Oke, tapi ini bakal saya bikinnya di sini aja ya. Untuk menyingkatnya, kalau berhubung di sini mau kita pakainya enggak singkatnya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, kemudian 4P6, habis 4P ini kan berarti 4S, 4P, 5S, 5S dulu ya, 5S2, 4D10 ya, 4D10, kemudian 5P6, kemudian 6S2. Nah kalau kita cek nih 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, terus 50,
56 ya. Oke, udah pas. Nah, jadi ini bisa disikat versinya seperti ini. Nah, kemudian yang dipakai untuk untuk 4 bilangan kuantum adalah yang 6S2-nya. Nah, ini juga pas banget nih kalau kita misalkan urutkan secara secara kulit ya. Mungkin kalau soalnya dispesifikkan berarti di soalnya itu ada yang bisa beda-beda jawabannya. Tapi di sini kenapa nggak dikasih antara entah kulit atau tingkat energi seperti yang saya bilang di materi? Karena di sini kalau kita susun angka yang depannya paling gede pun ini jatuhnya di 3P2. Ini pun jatuhnya di 4P6 ya. Jadi kalau disusun nih palingan yang ketukar adalah yang ini aja. Nah, untuk yang C itu kalau yang ketukar adalah posisi 3 sama 4-nya aja, sama 5-nya. 6-nya enggak. Karena di sini angka yang paling gede depannya ya cuma angka 6. Seperti itu. Ya udah, kita lanjut langsung bikin diagram orbitalnya. Karena berhubung bloknya ada blok S gitu ya. Kita bikin pasti 0. Makanya di sini sudah terjawab pasti N-nya adalah 6 karena angka depannya adalah 6. Kemudian L-nya karena bloknya adalah blok S itu bloknya S berarti L-nya 0. Karena berhubung L-nya 0 itu pasti M-nya jawabannya 0. Kemudian untuk S-nya baru. Nah, di sini kita kan ada 2 ya. Kita isi satu dulu ke atas yang warna orange, baru lanjut lagi ke yang ke bawah warna ungu. Nah, karena terakhirnya adalah warna ungu ke bawah, maka jawabannya adalah -1/2. Jadi inilah 4 bilangan kuantum dari soal nomor 2 yang 14 silikon, 36 kripton, dan 56 barium. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk nomor 3 di sini aja, I think mungkin muat lah ya jatuhnya. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron 288. X ya, misalkan kita bikin X itu adalah 288. Nah, di sini karena berhubung atom ya, berarti ini kita bilang dalam keadaan netral. Berarti di sini elektronnya jumlahnya adalah ya 2 ditambah 8 tambah 8. Berapa tuh? Jumlah elektronnya adalah 18 ya. Nah, kemudian mempunyai jumlah neutron 22. Tentukan nomor massa. Ya udah. Berarti di sini saya punya sesuatu X, terus kemudian nomor elektronnya karena berhubung dia sama dengan karena kondisinya netral gitu ya. Maka untuk di sini bisa kita bilang protonnya pun sama dengan 18. Kita taruh 18. Kemudian karena berhubung ini adalah proton plus plus neutron ya untuk mencari nomor massa di sini. Berarti 18 mungkin ini ya begini. 18 ditambah 22. So bisa dikatakan bahwa lambang unsurnya adalah seperti ini. X 18 340 ya. Jadi kalau ditanya lambangnya, ini lambangnya apa? Ini adalah lambangnya argon atau AR ya. So, jawabannya adalah tentukan nomor massanya adalah 40 ya. Nih, yang atas. Tinggal 18 tambah 22 aja kalau mau cepat. Cuman di sini saya mau menjelaskan aja kalau disuruh bikin lambang unsurnya atau notasi atomnya tuh nanti seperti ini gambarnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 2 dan nomor 3-nya. Kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Nah, tentukan nilai bilangan kuantum N, L, M, dan S yang mungkin dari elektron yang menempati subkulit 3P. Oke. Jadi ini kemungkinannya aja ya. Oke, berarti untuk yang nomor 4, karena yang kita bahas adalah 3P, berarti ini kalau kita bikin kotaknya, of course akan ada 6 ya. Nah, di sini untuk masalah N-nya, of course karena angka depannya 3 pasti N-nya 3. Nah, kalau L-nya
karena berhubung dia blok P, maka L-nya 1. Nah, tapi karena berhubung P itu mempunyai 6 kotak, mempunyai 3 kotak atau 6 elektron, di sini kan 0 plus 1 min 1, maka nilai M-nya yang possible ya baik ada 3 ya. Bisa min 1, 0 ataupun plus 1. Nah, kemudian untuk S-nya itu bisa plus setengah atau min setengah. Karena bisa aja kasusnya begini aja boleh, begini juga 2 begini boleh, 3 begini boleh, yang artinya plus setengah, ataupun begini sampai segini. Nah, ini kan bisa plus minus setengah ya. Jadi plus setengah atau min setengah. Jadi nomor 4 jawabannya seperti yang ini aja. Kan yang mungkin ya. Jadi nggak ada yang pasti untuk M sama S. Tapi kalau untuk N sama L itu pasti ya. Kalau N itu ngikutin angka yang di depannya, tapi kalau untuk L itu ngikutin bloknya. Kalau P 1, kalau S 0, kalau D itu SPD, D berarti 2, kalau F itu 3. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini tentukanlah banyak elektron yang tidak berpasangan dari konfigurasi elektron atom-atom berikut. Oke. Nomor 5, untuk 27 kobalt. Nah, ini kita bikin pakai aturan Aufbau ya. Karena apa? Kalau misalkan kita mau untuk berpasangan atau tidak berpasangan itu, kita harus bikin pakai prinsip Aufbau ya. Nah, kalau kita bikin, ini sebenarnya boleh kalian singkat langsung, enggak juga nggak apa-apa. Cuman kalau emang nggak mau singkat, misalkan biar nggak lupa nih urutannya kayak 1S2, 2S2 gitu ya, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Nah, ini tuh 10, 20, 27 ya. Nah, di sini berapa banyak elektron yang tidak berpasangan? Nah, di sini kalau kita lihat, atau ini boleh kita singkat lah ya. 27CO ini bisa kita singkat dengan si ininya ya. Ini adalah 18 atau argon. So di sini bisa kita singkat AR. Itu adalah 4S2 3D7 ya. Nah, sekarang yang tidak mungkin yang nggak ada pasangannya adalah di bagian sininya aja. Karena 4S2 ini adalah, atau kalau misalkan kita gambar nih, untuk 4S2 itu berarti ini adalah satu kotak penuh begini. Satu kotak doang karena blok S. Nah, untuk blok D berarti kita bikin 5 kotak. Nah, tuh 2. Kurang panjang ya, sorry. Set. Nah, kan 5 ya. Tuh 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk yang 4S2 nih, ini kita bikin untuk 4S2 ya. Nah, ini kan udah jelas ya. 1, 2. Penuh nih. Nah, kemudian untuk 3D7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini adalah 3D7. Berarti yang nggak berpasangan ada berapa? Nah, yang tidak berpasangan hanyalah yang ini. Berarti ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini kenapa ditanya? Sebenarnya kenapa ini ditanya? Karena kalau misalkan nanti dikaitkan dengan pelajaran materi kelas 12 ya, kimia, tentang kimia unsur, ini ada kaitannya dengan yang namanya si golongan B, tentang apakah dia bisa apakah dia bisa membentuk ion K, terus habis itu juga ada hubungannya sama apakah dia sifatnya bisa ditarik magnet ataupun tidak, seperti itu ya. Nah, sekarang ini untuk 5 yang A, sekarang yang B, 19K, 19 kalium, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ya. 10, 18, 19.
atau bisa disingkat 19 kalium itu adalah AR, kemudian langsung 4s1. Nah ya udah, berarti yang kita gambar hanya 4s1 aja, karena di AR ini udah pasti penuh semua nih sebenarnya. Nah ini kalau kita gambar ini adalah 4s1, berarti cuman yang merah doang dong, yang ke atas doang. Nah sehingga bisa kita katakan bahwa ada satu elektron yang tidak berpasangan. Oke, so kita lanjut ya. Ini nomor 4 yang kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut yang ke C, 44 Ru. Berarti ini 36 kripton ya. 36 kripton. Nah, untuk kripton ini berarti lanjutannya adalah 5s ya. 5s2. Ini kan 36, 38 ya. 38 berarti di sini adalah 4D10. 4D6 ya. Kan 18 tambah 2 kok 18? 36 ya. 36 tambah 2 38. 38 tambah 6 44. Nah, di sini kalau kita gambar ya, berarti untuk 5s2-nya itu satu kotak, dan untuk 4D6-nya itu ada 5 kotak ya. Jadi sebenarnya sih udah bisa kelihatan kok ya, yang tidak berpasangan itu tinggal sisanya ada berapa. Tapi nggak bisa dibilang bahwa kalau 4D6 itu langsung 4 gitu ya. Soalnya kalau kayak 4D4 itu, kayak misal 4D4 yang tidak berpasangan pun juga 4 gitu. Makanya kenapa alangkah baiknya lebih baik digambar. Ini 5s2, kemudian ini 4D6. Soalnya misalnya nih contoh saya gambarnya begini doang nih. 1, 2, 3, 4. Terus mentang-mentang harusnya 10 nih, misalkan kita beranggapan bahwa 4D6. Terus supaya jadi 10 itu butuh 4. Terus bilangnya jadi 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, kalau misalkan 4D4 gimana tuh? Kalau kita pakai konsep yang sama jadinya 6. Tapi ternyata sebenarnya enggak. Sebenarnya yang tidak berpasangan itu ya juga tetap 4 loh. Kan ini enggak keisi gitu. Jadi ini dianggap tidak berpasangan. Yang berpasangan tuh yang ada elektronnya aja. Jadi ibaratkan elektron mana sih yang jomblo gitu. Kalau yang 5s2 kan masuk semua nih. Nah, kemudian kalau yang 4D6 1 2 3 4 5 6. Nah, yang tidak berpasangan yang mana? Nah, yang ini nih. Berarti untuk yang C ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian lanjut lagi yang D. Ya. Yang D itu adalah 56 barium. Berarti ini bisa disingkat pakai xenon ya, yang 54. Xenon lanjutannya lagi adalah 6s2 ya. 54 tambah 2 ya 56. So di sini kalau digambar ya cuman untuk 6s2-nya aja. Berarti kalau kita gambar 1 2 ya udah pas dong ya kan. Berarti apakah ada elektron yang tidak berpasangan? Nah, di sini tidak ada elektron yang tidak berpasangan. That means berarti atau saya tulisnya begini ya, tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang E, ya yang E 34 SE. Nah, SE ini adalah golongan 6 ya. Nah, ini kalau kita kalau kita bikin, ini langsung singkat aja. Kripton nggak nyampe ya, kripton 36 berarti AR. Nah, AR ini lanjutannya lagi adalah 4s2, 3d10, kemudian 4p4. Harusnya ya, coba ya, kita cek dulu. 18 tambah 2, 20, 30, 34. Oke, pas ya. Nah, ini kita gambarnya adalah 4s2,
Terus 3D10-nya ada 5, berarti ada 5 kotak ya. 2, 3, 4, 5, oke. 4P4-nya adalah ada 3 kotak. 1, 2, 3, ya udah pas ya. Nah sekarang ini adalah yang kita gambar 4S2, ini adalah 3D10, ini adalah 4P4. Yaudah, sekarang kalau misalkan kita isi, ini 1, 2. Nah, terus kemudian yang 3D10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 4P4, 1, 2, 3, 4. Berarti adakah elektron yang tidak berpasangan? Ada di sini nih. Ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau ditanya banyak elektron yang tidak berpasangan dari konfigurasi elektron dari atom-atom berikut, untuk yang A yang 27CO ada 3 elektron, untuk 19 kalium itu ada 1 elektron, untuk Ru itu ada 4 elektron, untuk barium itu 0 elektron, kemudian untuk selenium kalau nggak salah ini adalah 2 elektron. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 4 dan nomor 5-nya. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, untuk nomor 6, tentukan konfigurasi elektron dari ion V3+. Jika nomor atom V adalah 23, buatlah diagram orbital untuk ion V3+. Nah, ingat, untuk menentukan diagram orbital pasti pakai aturan prinsip Aufbau ya. Nah, di mana dalam prinsip Aufbau kita nggak boleh bilang bahwa nomor atomnya 23, elektronnya langsung 23, karena berhubung membentuk ion 3+, jadi elektronnya 20. Salah. Kita harus bikin secara manual dulu. V-nya adalah 23. Berarti ini kalau kita bikin adalah AR, kemudian adalah 4S2, kemudian 3D, 18 tambah 20, ini 3D3 ya. Pas nih. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Rubah dulu nih. Berdasarkan kulit urutannya dibikin. Berarti AR 3D3 4S2. So, apa yang terjadi? Nah, di sini kan berarti kehilangan 3 elektron kan ya. Nah, di sini kan berarti V3+ ini ada artinya melepas 3 elektron. Nah, di sini ternyata pas kita cek nih, ini saya bikin ke bawah aja lagi ya, saya tulis ulang. Nah, ini barulah saya coret di sini nih. Kan saya melepas 3 nih dari ujung nih. Ini kepake udah 2, ya kan? Udah 2 elektron hilang. Kemudian di sini 1 elektron hilang. Berarti di sini ini habis, ini sisa 1. Sisa 2 ya, karena diambil 1. Jadi konfigurasi elektron untuk 3+ ya. Untuk 23V3+ itu adalah AR 3D2. Bukan, kalau misalkan mungkin mikirnya begini ya. 23 V dengan protonnya 23, terus elektronnya 23. Berarti kalau membentuk 23V3+, maka protonnya of course proton tetap sama ya 23, terus elektronnya adalah 20, karena 23 dikurang, ini kejauhan banget ya. Ini 23 dikurang 3 gitu ya terusnya ya. 23 dikurang 3 karena melepas, sama dengan 20. Barulah dari 20 ini kita bikin gitu ya. Elektronnya jadi 23 V3+ itu sama dengan, kita singkat nih kan, berarti AR, terus habis itu kan supaya jadi 20, maka saya butuhnya 2 lagi kan, karena AR itu 18. Berarti 4S2.
Nah, ini adalah konfigurasi elektron yang salah ya. Ini nggak boleh dipakai. Ini salah cara bikinnya. Yang benar adalah yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang diminta adalah diagram orbital. Nah, sebenarnya untuk diagram orbitalnya kalau emang misalkan disuruh full, berarti kita nggak boleh singkat. Ya, kita nggak boleh singkat nih. Berarti untuk misalkan 23 vanadium itu, kalau misalkan kita rinci banget, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Nah, seperti ini nih, kalau mau dirinci. Nah, oke, nggak apa-apa dah ya. Buatlah diagram orbital untuk ion P3 tersebut. Nah, di sini nggak dikasih tahu rinci banget ya. Jadi, pertama untuk 1s2, of course satu kotak. Kemudian 2s2 pun juga satu kotak, karena berhubung dia, log S. Kemudian ini 2p6, berarti saya bikin 3 kotak. Kemudian 3s2 saya bikin satu kotak lagi. Kemudian 3p6 saya bikin 3 kotak lagi. Kemudian 4s2 saya bikin satu kotak aja. Nah, untuk 3d3-nya berarti kok yang ini sih? Berarti ini kan kalau dibikin kan suruh bikin ion ya. Berarti kemudian kalau dilanjutin kan berarti 23 V3 plus ini AR3D2 ya. Berarti jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3. Jadi yang 4s-nya nggak ada nih. Habis 3p6 nih, habis langsung p6, berarti 3d3. Ya udah, bikin dulu berarti kotaknya 5. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau dibikin ini adalah 1s2, 2s2, ini 2p6, 3s2, 3p6, terus kemudian 3d3. Ya udah, kita isi 1, terus habis itu pasangannya lagi ya. Pasangannya adalah ini 2 atau ini deh. Nah, kemudian lanjut lagi 2s2, ini biru, ungu ya, atas 1 bawah 1. Untuk 2p6 lanjut lagi, berarti bikinnya yang biru dulu nih, ke atas dulu, barulah yang ke bawah ya. Jangan lupa cara bikinnya begitu. Ini berdasarkan aturan Han ya. Ini 1, 2. Kemudian lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3. Jadi inilah diagram orbitalnya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.